trading itu carinya tetap profit, dimanapun profit. Kalau orang nggak profit, there is something wrong. Halo, malam Mbak, dengan siapa? Dengan Yok Baswara di sini. Yo? IYOK, Iyok. Iyok, oke. Ya. Iyok Baswara dari Bogor. Bogor. Sehariannya kerjanya apa, Pak? Saya trainer dan juga voice actor. Kok ngeri, Pak? Oke. Enggak mas. Oke. Enggak mas. Oke, voice actor, menarik. Oke, udah trading berapa lama nih, Pak Iyok nih? Sudah trading dari emas masih 2007-6. Emas itu sekitar 3 tahun lalu. Oke. Ya, tapi kemudian kena margin call. Kemudian akhirnya berhenti di 2024. Oke. Terus masuk lagi belakangan ini. Mungkin Berapa sekitar awal tahun ini sih, mulai awal tahun ini. Oke, 1 bulan 2 bulanan berarti ya. Ya. Oke. Margin call-nya lumayan besar ya berarti ya. Karena berhentinya agak lama. Bisa, kalau dalam konteks aku sih agak besar. Oke. Tapi sih secara nominal itu receh sih. Keuangan tiap orang beda-beda soalnya, Pak. Jadi iya betul. Oke, agak besar. Makanya berhentinya agak lama, pasti agak nyesek dikit lah pasti. Betul. Oke, 2 bulanan ini balik kenapa, Pak? Kok tiba-tiba mau balik nih? Jadi sebenarnya saya itu udah kenal trading sejak 2019 sebenarnya. Oke. Waktu itu sih dapat insight dari teman untuk coba trading karena ini tuh bisa membantu perbaikan capital dan persiapan masa depan gitu. Jadi karena ada memang harus ada beberapa yang dipelajari. Nah, saya belajar tuh sekian lama. Akhirnya tahun 2023 masuk, tapi juga masih bermasalah gitu. Oke. Strateginya pakai apa nih? Strateginya sejauh ini sih cuman tarik garis trend, kemudian support resistance, kadang Fibonacci, tapi Fibonacci-nya juga belum bener banget. Bahkan videonya Mas Tama yang belajar Fibonacci itu aku ulang-ulang terus sampai bener. Belakangan aku coba terapin lagi. Anyway, saya itu baru jadi follower kontennya Mas Tama tuh sekitar berapa minggu belakangan, 3 mingguan lah ini. Wow, sangat baru. Gitu. Apa kabar, Pak? Baru banget. Jadi ada beberapa teman-teman yang mereferensikan kontennya Mas Tama. Dulu saya nge-follow banyak banget, tapi seperti yang Mas Tama sampaikan, jadi kayak saya malah jadi bingung gitu, jadi kayak ribet gitu. Nah, setelah Mas Tama memperkenalkan 2 hal, belajar tren, kemudian tahu area penting, ya itu seperti saya yang pelajari dulu gitu, dan so far sih visinya sama, jadi akhirnya saya follow. Oke, mantap. Oke, saya berharap bisa bermanfaat lagi ya buat teman-teman ya video-video kita. Oke, ada yang mau di-sharing nih sekarang si Pak Iyok nih, silakan. Oke, jadi saya itu bahkan mungkin sampai hari ini masih mungkin salah perhitungan gitu. Jadi kayak contoh XAU yang terakhir ini tadi, kan saya pikir karena trennya itu kelihatannya di sini adalah bullish ya, tapi kemudian ini terjunnya sangat dalam banget gitu. Kok malah salah lagi perhitungannya, padahal saya itu modalnya kecil. Jadi itu tadi yang kemudian kayak sebenarnya salahnya di mana sih? Saya itu modalnya yang kali ini itu kurang dari 500.000 sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi ketika terjun ke dalam ini, kebetulan saya ambilnya
Sebentar, saya sambil lihat. Saya itu ambilnya kurang lebih di 4967 kalau nggak salah tadi. Nah, tapi terus malah menjorok ke dalam gitu. Jadi terus wah ini ya udah deh di cut loss aja gitu, dan cut lossnya lumayan juga. Oke, time frame Gitu, berapa Mas. yang dipakai? Time frame-nya sekarang pakai yang M5. Oke. M5. Oh iya Mas, jadi saya itu suka kadang misalnya pasang di TP tertentu gitu ya. Nah, itu tuh TP itu saya ambil berdasarkan Fibonacci. Ketika dia turun, jadi kayak biru, terus dia nggak sampai di titik itu sehingga tidak close, tidak cut dong, tidak cut. Tapi dia udah udah naik duluan gitu. Jadi kayak saya beberapa kali kejadian secara prediksi sebenarnya udah tepat, tapi ternyata angkanya nggak cut. Kayak misalnya contoh ya, angkanya sekarang itu ada di 4981,45 nih versi TradingView di saya. Nah, angka bantingannya dia yang beberapa kali saya kejadian itu di 4981 misalnya 8 gitu. Spreadnya lebar 8 gitu. Jadi kayak tipis banget, tapi akhirnya karena nggak tembus dia dan kebanting langsung. Nah, pada saat itu saya belum berani cut loss. Jadi kayak enggak nih pasti bisa gitu. Jadi kayak akhirnya malah MC3 Mas. Oke, make sense. Oke, modal segitu pakai akun Sen bukan? Tidak pakai akun Sen. Oke. Tapi pakai mikro 0,01. Oke. Emas ya kebanyakan ya? Semua? Iya, saya memang di emas. Oke, siap. Oke. Berarti intinya masih gimana sih caranya, balik lagi kan orang trading tetap cari profit ya. Ini masih bolak-balik nggak profit. Gimana sih caranya sebenarnya gitu kan? Salahnya di mana gitu. Siap Pak Yop. Thank you salahnya di mana? Callingnya. Terima kasih Mas Tama dan teman-teman. Sama-sama Pak Yop. Oke. Voice actor, Mas 3 tahun berhenti 2024, lumayan. Jadi yang saya tahu itu setiap orang punya perekonomiannya masing-masing. Ada yang bilang 10 juta itu kecil, ada yang bilang 100.000 loh besar, banyak gitu. Jadi kita nggak bisa bilang oh ini besar, oh ini kecil, nggak bisa. Oke? Nah, trading itu carinya tetap profit, dimanapun profit. Kalau orang nggak profit, there is something wrong. Oke? Nah balik lagi, semua di industri ini itu cari untung. Trader cari untung, broker cari untung, LP cari untung, clearing, regulator, broker luar, broker Indo, IB, itu semuanya cari untung. Ya enggak sih? Untuk bisa untuk bisa survive di market, lawannya kayak gitu Pak, banyak. Oke, lawannya kayak gitu banyak. Jadi perlu planning yang sangat-sangat kayak mateng banget. Nah saya kasih plan aja, dicoba. Kalau ini biasanya work buat saya, jadi dicoba aja. Kalau modal di bawah $500 itu biasain pakai akun Sen dulu. Oke, jadi contoh di modal di layar gunung Bi. Contoh modal saya di $100. Oke, $100. Ini berarti bakalan jadi di bener bukan kurang 1. Nah, bakalan jadi di 10.000 sen. Oke. Itulah kenapa saya selalu saranin kalau modal kecil itu pakai sen aja. Nah, kemudian lotnya pakai apa? Lotnya pakai 0,01 aja dulu. Nah, ini bakalan bisa survive lebih lama atau bisa survive, Bapak itu bisa survive, enggak MC karena uang contoh 500.000 enggak besar lah buat saya, tapi kalau buat teman-teman mungkin juga lumayan. 500.000 udah kerja dari pagi sampai malam habis, kemudian deposit lagi habis lagi, jangan, kasihan. Oke, mending taruh akun Sen, lot kecil supaya dapat chemistry-nya, supaya dapat trading plan yang bagus dulu.
Oke. Coba masukin 100 biar dapat 10.000 sen, lotnya 0,01 sen. Oke, setelah itu pakai strategi apa Mas? Sembarang. M5, M15, kalau saya mungkin masukin di M15 aja. M5 terlalu banyak fake out malah. Kalau pengen M5 berarti SL-nya agak diperlebar. Design reward 1:1, nggak apa-apa. Kalau pengen lebih oke mungkin M30 H1. Oke. Lah berarti nanti loss-nya makin gede, Pak. Ini kan pakai akun sen 0,01 itu sangat-sangat aman sekali, 10.000 itu. Oke. MC note Pak Yok ini susah ini. Pak kalau pakai 0,01. Ya. Jadi brokernya bingung mau MC. Nah, jadi ini pertama. Technical tadi udah bisa, harusnya pakai itu aja. Kemudian yang kedua, plan 6 bulan untuk survival. Oke. Planning 6 bulan untuk survive. Bukan untung, tapi survive dulu. Kan sering MC. Ini jangan 6 bulan bisa nggak aku survive sih? Modalku tetap di situ aja atau setidaknya jangan minus lah. Selama 6 bulan itu bisa nggak? Kalau bisa, wes itu berarti Bapak udah bisa jalan trading pakai trading plan tersebut. Nah ini 6 bulan lagi mungkin calling lagi aja. Oke? Ya Juli, susah loh, Jeff. Aku tuh nggak tahu. Saya kira tuh kok susah. Orang survive susah banget ya. Katakanlah ada yang 1 bulan itu habis, 1 bulan habis. Makanya trading itu gampang. Nggak tahu ya. Aku juga bingung. Orang-orang ya apa sih? Mungkin ininya apa ya? Tujuannya itu beda. Makanya saya bilang cobalah 6 bulan survive dulu. Jadi keuangan itu nggak goyah. Teman-teman kalau trading, MC keuangan goyah itu. Oke? Coba dulu. Thank you. Halo, dengan siapa? dengan Aji Mas. Pak Andi ya? Aji Mas. Oh Aji di mana Pak Aji? Iya. Sekarang lagi kerja di Jepang Mas. Wih ngeri. Kyoto, Tokyo, Osaka? Di Tokyo. Tokyo ya. Iya sekitaran Tokyo itu. Mantap. Kerja di bagian apa Pak? CNC atau di mana? Perawat lansia Mas. Oh, perawat lansia, menarik. Perawat lansia, oke. Udah trading berapa lama? Kok sampai Jepang juga ya trading gitu? Oke. Ya, sebenarnya kalau trading itu sudah lama banget, zaman binomo itu Mas. Lihat teman-teman juga kan yang trading ngajak-ngajak juga gitu kan. Cuma masih skeptis gitu kalau trading itu kayak judi gitu loh kan pikirnya gitu kan. Jadi nggak ikut teman-teman yang trading gitu Mas. Oke. Lebih fokus belajar investasi dulu. Siap. Gitu. Investasi saham. Terus pas ke Jepang itu baru mulai benar-benar tertarik trading pas mulai tertarik kripto Mas, beli Bitcoin gitu. Oke. Cicil Ya. Bitcoin gitu. Iya, cicil Bitcoin. Di tahun 2024 awal itu mulai belajar nyicil Bitcoin, investasi kripto. Oke. Sekarang agak merah Mas Yan ya. Iya. Okay. Cuma kemarin tuh sempat masuk di waktu turun banget itu sempat masuk banyak juga di situ hasilnya. Jadi kemarin waktu naik 120 itu lumayan lah. Mantap Pak. Megan Sailor-nya lagi merah ini. Iya. Nah, lagi. terus di situ mulai muncul tuh YouTube-nya Mas Tama. Wah, trading menarik kayaknya. Tapi belum masuk di situ trading forex, gold, karena masih fokus tentang kripto, belajar kripto gitu Mas. Ya, masuk trading kripto itu cuma belajar dasar-dasarnya doang dari YouTuber. Ada satu YouTuber yang cuma ngajarin trading di DEX gitu kan. Oke. Pakai RSI gitu. Beli di bold yang di sold gitu kan Mas.
Kalau udah tinggi banget jual. Kalau Itu kripto maksudnya. iya itu kripto kemarin tuh Oke, bisa nggak ya kripto? pakai Ini nggak indikator bisa. itu doang. Oke, terus? Nah, greedy di situ ya akhirnya habis juga itu. Itu cuma nyoba-nyoba trading, nyoba-nyoba nyari tahu kalau hilang duit itu gue gimana gitu, gue cocok trading atau enggak gitu. Kalau ngerasa ini hilang duit, ternyata kalau duit dingin mas ya bilang ya, Uang dingin. itu ternyata nggak terlalu berpengaruh sama saya gitu. Jadi saya pikir boleh lanjut trading nih. Cuma kayaknya nggak lanjut di kripto karena menurut saya kayak terlalu gila gitu pelatihnya, banyak banget yang dam kayak gitu mas. Iya. Ya. Gimana Iya. ngomongnya? Ya. Akhirnya rugi juga Iya, gitu, Mas. Oke. Nah terus nonton videonya Mas Tama, coba masuk di forex dah. Itu Sampai coba sekarang. masuk forex, masuk lagi kecil gitu. 500.000 kemarin tuh saya coba masuk. Cuma di situ saya pusing karena terlalu banyak mas. Gimana ya? Screeningnya tuh cari screening uangnya itu kayak BY, USD, JPY itu jadi pusing saya. Oke, make sense. Akhirnya nggak fokus gitu untuk analisanya, belajarnya itu tradingnya. Oke. Ujung-ujungnya MC gitu, 1 bulan doang MC. Nah terus ada nemu videonya Mas Tama lagi yang akun Sen, itu coba lagi masuk kecil, rasain gimana sih akun Sen. Ternyata pas masuk akun Sen tuh kayak rasanya kurang cocok mas. Saya masuk di akun Sen kayak berasa bukan jadi trader gitu. Terlalu Karena kecil. kalau saya sendiri sih kayak orangnya suka yang resiko gitu mas ya, karena kalau oke. uang sendiri itu bukan uang yang digabung dari uang investasi atau uang yang untuk ke istri gitu. Tapi kalau Ini MC uang sakit. kayak apa mas? Kalau MC sakit. Enggak mas, enggak ada rasa kayak gitu. Oke. Oh ya udah MC gitu. Oke. Make sense. Oke. Terus itu uangnya beda. Ini uang yang saya sendiri, uang jajan saya sendiri mas, uang kopi gitulah yang saya tradingkan. Sudah perjanjian sama istri juga kan. Kayak gitu. Jadi sekarang itu udah nggak mau masuk lagi karena nyoba di akun demo dulu mas, yang kayak saya komedinya Mas Tama itu. Kalau sekarang saya lebih fokus simulasi untuk ini. Kedepannya kalau saya masuk di akun standar gitu, saya simulasi dari $200 sampai $500 gitu mas. Saya coba simulasi risiko 1% dengan metode yang Mas Tama ajarkan. Saya sudah nonton semua, swing, intraday, scalping, dan saya rasa paling cocok ya saya di scalping mas, karena walaupun sibuk kerja, cuma saya kalau ada hari dimana kayak nggak ngapa-ngapain, pengen trading aja gitu, walaupun dibatasi mungkin 6 kali trade gitu. Oke, atau 10 kali trade gitu ya, di akun demo gitu mas, dengan metode yang saya latih gitu. Dan itu metodenya momentum candle doang mas sekarang. Terus pair lain tuh udah nggak ada, saya fokus di emas doang mas gitu. Jadi yang saya pengen nanya itu, kalau pola pikir saya seperti itu gimana mas? Karena mungkin kedepannya saya nggak bakal masuk di akun Sen, karena saya lebih suka pengennya itu langsung masuk ke akun standar mas. Siap. Oke. Paham saya. Masuk. Oke. Iya mas. Siap, Pak Aji, mantap di Jepang ya. Iya. Siap, terima kasih pertanyaannya. Jepang, bentar lagi. Oke. Sampai Jepang juga. Oke, thank you. Nah, sebenarnya gini, balik lagi ke tadi, setiap orang punya keuangan beda-beda. Makanya saya tanya, kalau MC sakit apa enggak kan? Oh, enggak sakit, Pak. Oh, berarti uangnya di sini udah benar-benar, contoh uang saya itu 10 juta, Pak. Saya yang tradingin 500.000, hilang 1 bulan ya nggak masalah lah.
masalah, ini cuma uang makan bos saya, it's okay. Ya, kalau itu it's okay. Makanya saya selalu bilang, saya selalu tanya sakit nggak? Kalau sakit jangan, konsen aja. Kemudian ketika dia bilang saya nggak cocok Pak konsen, kamu MC aja sakit loh, nggak mau ngatur keuangannya, jadi diatur dulu. Nanti kalau udah bagus baru. Nah kalau di sini ini udah beda, karena uangnya agak lumayan, yang diresikokan kecil, bisa. Momentum candle itu strateginya bagus untuk XAU, benar. M15 itu juga bagus. Lihat volatilitasnya, kalau volatilitasnya itu kencang itu kayak gerak-gerakannya kencang gitu. Nah itu adalah momen yang bagus. Kemudian M15 tadi sudah saya mention, XAU tok, yang lain kurang bagus, sudah saya mention juga. Jangan terlalu lama untuk holding, itu juga break itu lebih make sense. Kalau saya lebih lihat ke kiri sih. Kalau sebelah kiri candlenya itu kosong, itu berarti bagus biasanya. Jam-jamnya itu teman-teman lihat, kalau sebelah kiri itu gak ada candle, itu saya suka banget itu. Di M15 loh ya, itu bagus. Nah, untuk lotnya coba di lot 0,01 dulu. Oke. Saya contohkan ya. Ini gak ada momentum candle ya. Oh ini. On point-nya, newsnya sell ya. Oke, good. Nah, contoh ini ada momentum candle. Oke, ini ada momentum candle yang sangat oke banget. Oke, volatilitasnya bagus, good. Sebelah kiri kosong, bukan kayak gini. Ini terlalu pendek ini, tapi kosong. Ini loh, kosong sebelah kirinya. Itu maksud saya. Ini sebelah kiri kosong. Itu yang dinamakan momentum candle yang saya suka. Oke, harus kosong sebelah kirinya. Itu bagus. Itu win rate-nya agak lumayan. Nah, kalau Bapak nyari win rate yang agak oke, itu TP di ekor sini. Win rate sangat-sangat oke. SL di mana? Di atas sini. Entry-nya di mana? Terserah. Mau waktu koreksi di sini 1:1 atau koreksi di sini, sembarang. Tapi kalau pengen win rate gede yang 80 sampai 90 yang punya kita di portofolio, ya gini cuman. Kalau teman-teman itu pengen risk and reward yang bagus, berarti beda lagi. Caranya pakai Fibo. Nah, entry waktu di 23,6, TP di -27, SL di 74,5. Ada di video, ada kok kalau nggak salah sih, bentar. Ada di video cara saya scalping kalau nggak salah. Di mana? Ini scalping dari nol. Ada di sini. Saya udah jelasin di situ. Oke. TP di sini, SL di situ. Tapi win rate-nya bakalan turun sekitar 60 sampai 70. Jadi kalau kena SL ya wajar karena win rate-nya segitu. Oke. Dicoba pakai lot 0,01 dengan cara seperti ini. Oke, semoga bermanfaat kalau itu. Oke Mbak Puput. Jadi cukup segitu aja ya teman-teman. Buat yang pengen ngobrol juga silahkan isi data diri di sekolahtrading.id slide konsultasi ya. Buat teman-teman yang belum join Discord silahkan join dulu ya. Ada link di bio. Oke, terima kasih. Selamat malam.